lah yang merangkan agama orang. Biar kami terangkan. Biar Kalian bohong-bohong kerjaannya, sebel gua. Ngapain bohong? Udah dibacakan dah. Alkitab menggambarkan Yesus Lo katanya Inggris. Yang kata Inggris. Tuh kan, teman-teman, malu. Kores baca pakai Inggris, dikomplain. Pakai bahasa Inggris, seakan-akan jago bahasa Inggris. Ditantang Kores, malu. Malu. Mau taruh di mana tuh muka? Anjay. Kejar terus Res sampai dia bahasa Inggris, sampai gelagapan dia bahasa Inggris. Hebat. Pasti orang nggak berani membelakangi batu itu. Lo waktu hilang kan itu di belakang gitu. Aduh, emang kami menyembah ke arah gereja. Kami berdoa ke arah gereja. Bukan, kalian bukan menyembah ke arah gereja. Berhala yang menjadi fondasi kalian itu mengarahkan kalian kepada salib di depan peribadatan kalian. Deskripsi tentang Kudanil ini dengan yang Kudanil asli di dunia. Nah, itu tuh. Coba jago lu kalau nggak pakai kalau apa? Kalau lu nggak pakai iman doang. Apa? Di mana tertulis? Apa? Di mana tertulis? Di kitab Ayub. Nah, nyangka nggak kalian teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almanti Creation. Oke teman-teman, tema yang diangkat cukup menarik. Dia mencoba membawa perumpamaan di dalam Al-Quran yang menurut mereka aneh. Kepada Kores masalahnya. Berarti ada kesimpulan memframing Al-Quran memberikan perumpamaan aneh. Dan dibawakannya ke Kores. Di mana Kores sang raja konter. Dengan segala perumpamaan di Bible yang paling aneh di atas segala keanehan. Di mana orang nyembah berhala dikatakan jina, dikatakan pesundal, dikatakan buah dada, dan semuanya. Berarti kan bunuh diri. Sedangkan kita di Islam langsung konfirmasi dari Allah Ta'ala tentang kejadian ini. Allah langsung konfirmasi tentang kejadian yang kalian akan nonton. Tentang batu Aisyah. Tentang kejadian yang akan kalian nonton. Di mana Allah mengatakan, Innallaha yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak malu akan bahwa memberikan perumpamaan yang seumpama nyamuk ataupun di bawahnya. Akan tetapi Allah bilang di sini, simak baik-baik. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haq min rabbihim. Orang yang beriman akan mengatakan perumpamaan itu adalah jalan kebenaran untuk mereka. Akan tetapi orang kafir akan mengatakan, kenapa ada perumpamaan yang seperti itu yang akan menyesatkan banyak orang? Yudillu bihi katsiran. Itu kata orang kafir. Dan ini yang akan kalian saksikan nanti. Kejadian Allah bilang, orang mukmin menjadikan perumpamaan itu sebagai petunjuk mereka. Sedangkan orang kafir menjadikan itu sebagai bahan olok-olok mereka. Dan mereka mengatakan, lah itu perumpamaan. Ini Tuhan akan menyesatkan manusia dengan perumpamaan ini. Nah ini Allah mau menerangkan. Bahwa mereka menjadikan itu sebagai olok-olok. Kalau mereka sadar, bahkan di kitab mereka lebih parah perumpamaan yang mereka sendiri nggak tahu arti perumpamaan hal tersebut. Tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan perdebatan Kores mengkonter pengolok-olok Al-Quran. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu komentar kalian teman-teman. Bye. Lanjut. Ayub berapa? Ayub bukan cuma satu ayat doang. Tuh kan lu-nya aja nggak tahu. Malu nggak sih? Lu-nya aja nggak tahu ada Kudanil di dalam kitab lu. Coba kasih tahu. Nggak mau, ngapain nih? Lu cari sendiri, lu sebagai Kristen, lu cari sendiri. Ini zaman digital kok. Kenapa jadi yang ngajarin Islam? Malu nggak sih Islam yang ngajarin? Terus udah gitu pun katanya selalu ngomong tentang kitabnya diubah-ubah. Lu tahu nggak? Singa sama serigala itu makannya tumbuhan kalau dalam keimanan lu? Ada. Memang ada. Iya, jadi makanya itu tumbuhan bukan daging gitu loh. Singa mana tuh yang makannya tumbuhan? Kucing. Ngomong. Iya, daripada singa menciptakan kucing, kalah Tuhan Allah. Ya udah, coba di mana singa itu makan ini? Atau ular makan debu gitu loh. Coba di mana coba? Tahu nggak di mana bentuknya apa itu? Batu hitam. Tahu nggak batu hitam itu dulu pecahnya ada 8. Iya, batu hitam itu memang pecah kok. Cuma sepecah-pecahnya batu hitam, tetap Yesus tidak bisa mengalahkan batu hitam.
tempat Ngapain mengoleskan makan sperma Nggak dan bisa. men. Yesus kalian yang menghapus dosa itu tuh di bawah Hajar Aswad. Di bawah itu. Oh, Nilainya itu di bawah Hajar Aswad. sperma, tanpa oleskan sperma itu ya, Kores sama mens itu ya. Iya gitu. Coba yang lu bilang pakai mens atau apa itu, ternyata itu bisa menghapus dosa daripada Yesus, nggak perlu mati. Terus gini juga perhatikan, Hajar Aswad sampai sekarang masih ada. Yesus kalian mana? Yesus kalian? Coba lu Kores. Yesus Enggak, kalian Kores, mana? tunjukkan lu sama aku, Enak Mbak. nggak sih? Enggak, Kores. Hah? Kores, tunjukkan Enak lu nggak sama sih? aku Coba. batu penjuru dunia itu. Sakit hati nggak Mana sih ketika batu Tuhan penjuru kalian itu dunia itu? rendah daripada batu Hajar Aswad? Mana batu penjuru dunia itu? Sakit hati nggak sih? Ke mana batu penjuru? Coba Mbak? tuh. Batu Hajar Aswad itu ternyata lebih tinggi daripada Tuhan kalian yang Yesus ini. Sama batu Hajar Aswad kalah. Tuh. Bayangin. Batu Hidup bisa 3,5 tahun apa, cuma untuk banyak dikalahin sama Hajar Aswad pagan. doang. Apa namanya sama pagan? Jadi gini. Coba kalah sama batu Yesus kalian coba. Sampai sekarang nggak ada lagi. Yesus kalian mana sekarang Yesus kalian? Coba Hajar Aswad ada tuh di Ka'bah di Mekah. Yesus kalian mana? Kelihatan nggak? Bisanya bekas mens, bekas sperma di. Iya Yesus juga kan ngerasain tuh mens-mensnya Maria. Kan dia ngerasain itu. Dia kan Tuhan tuh sadar dong dia masuk lewat mana keluar lewat mana. Inilah kehebatan Kores ya. Tadi terlihat bahwa dia raja counter. Setelah di counter mereka tuh berpikir sejenak. Apa yang mereka berpikir? Iya juga ya. Batu kalau dikatakan hapus dosa sampai sekarang masih ada. Lah Yesus mana? Nggak ada. Ya kan? Selesai masalah. Makanya saya bilang Oten itu kasihan Tuhan ya. Kalah sama Hajar Aswad dan kalah sama unta teman-teman. Coba kalian tulis kalau mereka bertanya tentang kencing unta. Kalian tulis nih. Manfaat kencing unta. Ada artikelnya. Coba tulis. Manfaat kencing Tuhan. Gak ada yang boleh ketawa. Gak ada yang boleh ketawa. Yang ketawa dalam hati juga dicatat. Ya, gak ada yang boleh ketawa. Iya kan? Iya kok nyembah batu. Nah gimana tuh coba? Ya daripada batu penjuru yang menjadi manusia lalu disembah kemudian sekarang nggak ada lagi batunya, ngapain coba? Ngapain menyembah batu yang seperti itu? Coba bayangin, ada batu, dia dikasih tahta di sorga, batunya duduk nih, nama batunya batu penjuru. Lalu kemudian ketika di dunia dia disalib juga si batu ini. Gimana cara nyalipnya batu? Coba gue Kau bisa bayangin. menyembah ke batu tempat mens sama sperma. Iya, itu Yesus, batu penjuru yang keluar dari Maria, dia merasakan mens dan sperma. Menjijikkan. Betul, itulah kenapa kami tidak menyembah manusia yang dari batu. Oh, pantas kalian menyembah batu. Oh, iyalah, coba lu lihat wajah-wajah Yesus di batu-batu di Sulawesi dan di Papua sana tuh, banyak batu-batu terukir yang namanya Yesus itu tuh. Nah itu keluar dari mana itu si Yesus itu? Ya, Kores nanya nih kalau yang di patung di Papua, di Brazil itu yang dibikin dari batu ya. Dibikin dari batu, dari semen ya. Ya, Kores nanya, keluar dari mana? Ya dari mesin cor-coran lah, apa lagi? Ya dari mesin cor-coran lah, apa lagi? Keluar dari mana coba itu batu penjuru itu coba? Karena di kepalamu batu, pengen ketemu batu. Ya itu dia makanya, jangan macam-macam. Ketika Hajar Aswad lebih tinggi daripada Yesus, nikmati aja Tuhan kalian yang lebih rendah daripada batu. Gitu loh. Udah mah dia batu penjuru, dia juga punya batu buah zakar. Dan kalian menyembah buah zakar ini. Karena Yesus badan-badannya itu adalah 100% Tuhan. Sehingga buah zakar yang lato-latonya itu yang warna coklat itu Tuhan juga. Kulupnya Yesus ketika diputusin, ketika disunat itu masih ada sisa-sisa Tuhan lu di dunia ini, bentuknya masih kulup. Nah itu lu cari, lu sembah itu kulup. Untuk bekas pijatan ke toilet. Nah, nggak bisa bantah kan lu, iyalah. Kenapa Tuhannya orang, makanya udah nggak orang. Terus gini juga, selain Hajar Aswad dia kalah juga sama batu di Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Di sana dikatakan apa coba? Iya. Ciumlah batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu terhapus dan dosamu diampuni. Bayangin, ngapain Yesus menjiplak kemampuan batu yang ada di Yesaya? Saking lemahnya batu ini, coba. Terus kita lihat juga para penyembah batu penjuru ini yang kalah dengan batu Hajar Aswad. Ya. Halo, bentar. Janganlah diskusi bagus. Jangan saling makanya hujat. jangan. Udahlah. Nah itulah Felix gitu loh. Jangan mulai. Gue tuh keras bahasanya kalau udah dimulai. Ini Bang Malikil langsung turun, dia nggak enak. Bang Malikil nggak suka debat-debat kayak gini. Kalau diskusi sehat, mau buka-buka apa aja bisa dia.
Terima kasih. Saya mau belajar di sini. Kalau mau belajar kalau kayak gini nggak bisa. Iya, Menghujat kita. Bang Felix, aku pengen Karena kenal gunanya batu penjuru itu menang ada jadi nggak ya? Kalah jadi apa ya? Bukan. Nggak ada gunanya kita berdebat saling mempuji. Ada ini kisah para apostolos 4 nomor 11. Nah, lu baca di situ tuh Yesus lu tuh Bang batu. Felix, dimut dulu apa mulutnya si Kores ini. Ayo, emosi. Jadi Sini kan gua bacain. gini. Sini gua bacain. Ini tadi. Bang Kores udah bahas yang lain yuk bahas yang lain. Siapa tahu pengen kasih tahu gitu Yesus itu batu atau bukan, siapa tahu. Ini dengar dulu. Ini si Felix ini paham gak arti batu penjuru? Apa memang ada batu penjuru? Nah, ini tertulisnya begitu. Ayo kisah para apostol 4 nomor 11. Mana batunya? Enggak, Yesus mana batunya? adalah batu yang Mana dibuang oleh batunya, tukang-tukang saya bangunan, yaitu saya kamu tanya, sendiri. batunya Namun mana? ia telah Batu menjadi penjuru itu batu mana? penjuru. Ya elah, dikira Iya, gua batu kalau penjuru ngomong mana? takia Mana batunya? Korintus. Ada jenis batunya? Ya itu dia, Ada jenis gitu loh. batunya? Batunya ini udah menjadi dongeng, udah menjadi fiktif, Menurutmu tidak ada kok lagi tanya? aslinya Aku kemana si tanya. batu ini. Aku tanya. Yang ada cuma Hajar Aku nanya, Aswad. batu penjuru itu yang Ngapain mana? kalian Yang menyembah mau- batu yang hologram dan tidak terlihat Tanya. ini? Ngapain? Yang coba? ada cuma Hajar Aswad. Ngapain kalian? Ditanya batu Udah penjuru di-kick, udah gimana di-kick, mau? udah di-kick. Nah, akhirnya Kores di-kick, teman-teman. Udah lihat ya. Akhirnya ya udah mereka nggak usah takut, guys. Kalau Tuhannya dibentuk jadi makhluk, pastinya makhluk itu tempat segala sesuatu bisa dihinakan. Kenapa bisa dihinakan? Karena otak kita itu punya yang namanya imajinasi. Contoh, kalau kalian bisa lihat Bang Daman, kalian bisa bayangin hidung Bang Daman besar dalam pola imajinasi. Benar nggak? Benar. Kalau Tuhan menjadi sesuatu dan mampu ditangkap panca indera, juga punya ranah Tuhan itu dihinakan. Dalam panca indera manusia, yaitu akal. Yaitu dengan membentuk Tuhan dalam imajinasi, dalam bentuk-bentuk yang hina. Jadi kalau mereka ingin setujui Tuhannya adalah sesuatu bentuk yang bisa dicerna oleh otak, mereka juga harus terima segala konsekuensi otak berpikir terhadap penghinaan terhadap Tuhan oleh alam imajinasi otak. Nah, imajinasi Kores bekerja masalahnya. Ketika imajinasi dia bekerja, mereka pedis. Akhirnya Kores di-kick. Oke, the next kita akan melihat debat Kores juga. Yang dimana Kores dijanjikan untuk dapat mobil Alphard dalam nama Yesus. Iya, Kores minta mobil Alphard 2 dalam nama Yesus, mereka akan wujudkan katanya. Wah, penasaran nggak? Pasti penasaran. Ayo kita tonton. Pegangan yang kuat, teman-teman. Di sini mereka mulai menghujat. Detik mereka menghujat, kalian pasti tahu apa yang terjadi. Berdarah kupingnya itu udah pasti. Kita saksikan. Ya, jadi Eben Hasetia itu adalah nama asli dari batu penjuru yang ada di terjemahan LAI. Eben Hasetia ini adalah batu penjuru yang nanti akan dimasukkan di dalam sidur-sidurnya Yahudi ketika mereka sabab. Sabab itu ketika mereka mengelilingi Mesbeah. Mesbeahnya mereka dikelilingi selama 7 kali. Itu bisa dilihat di Mishnah Sukah 5 nomor 4. Nah, di situ nanti mereka akan bilang begini, Hosana Eben Hasetia, Hosana, selamatkanlah kami, batu penjuru, Jadi, selamatkanlah kami. Korek. Sabar, Jadi belum batu beres, itu kenapa manusia- dipotong? Sabar. Enggak beres. Karena kau nggak beres. Nah, terus pikir batu penjuru itu pemikiranmu. adanya posisinya di mana? Batu Di penjuru bawah itu bait apa? suci. Sekarang posisinya Iya, ada batu di penjuru Dome itu of the Rock, di bawahnya Dome of the jenisnya Rock gitu loh, atau Jenis di batu Masjid apa itu? Kubah Jenis batu Biru. apa itu? Nah, tapi Jangan-jangan kekristenan kau yang di nggak perjanjian paham baru batu penjuru. lucu. Batu penjuru yang ada Lucu benar-benar apa? di bawah Dome of the Rock ini dibilang itulah Yesus. Di mana dibilang di situ Yesus? Kisah para Apostolos 4 nomor 11 lu baca di situ. Apa dibilang di situ? Di sini dibilang Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Apa? kamu Adalah sendiri. batu. Namun Batu apa? ia telah Batu menjadi apa? batu penjuru. Lah ini kan apa ya? Nah, Gak apa nyambung arti batu gitu. penjuru? Yahudi batu penjurunya Iya. ada di bawah bait suci. Ini Yesus ada di langit Apa gitu. arti batu penjuru? Atau mungkin dengar Yesusnya dulu, berubah Korek. menjadi Kau batu. mulutmu terus. Saya tanya, apakah ada benda batu penjuru itu? Ada di bawah bait suci. Fotonya ada, itu lu lihat. Nanya. Batu akik kah? Enggak, dia batu gede dia. Batu penjuru itu batu Batu gede pondasi kemana? dalam keyahudian. Cuma kekristenan kan dari Yunani belajarnya, nggak ngerti apa-apa mereka. Kores, kalau Apa? pondasi ya pondasi. Ya enggak, lihat sini gua kasih Batu lihat ya. penjuru itu Gua apa? akan Apa gua itu akan penjuru? gua akan Even Hasetia ya, kita buka. Apa itu penjuru? Saya tanya. Batu penjuru Ya itu ini apa? gua langsung artinya? tunjukin datanya. Lu jangan kabur, jangan mencoba belokkan topik. Karena Ngapain gua kalau kabur? udah Sama kalau orang udah nggak paham, bukti otaknya nggak data paham, langsung ngapain kita keluar. kabur?
Kita mau ngajari. Enggak, ngapain Yunani ngajarin batu penjurunya Yahudi? Ngapain? Apa batu penjuru coba? Nah, ini Aku ya. tanya. Nah, ini. Apa artinya itu? Cut. Apa arti batu penjuru? Nah, ini batu penjuru. Apa artinya? Nah, Coba ini baca ya udah dulu keluar. Ini akan gua Apa buka perikopnya? sekarang. Ya udah jangan kabur, Perikop jangan kabur apa? lu. Ini gua mau Enggak, open cam perikopnya ini. Apa? Ya, teman-teman. Kores udah mulai pencet tombol open cam. Kalau Kores sudah mulai pencet tombol open cam, ya udahlah. Siap-siap aja lah kalian. Terimalah nasib kalian. Teman-teman pada tahu kalau Kores itu raja data counter hujat. Dan sekarang Kores mau open cam. Udahlah, nggak selamat lagi kalian. Nggak selamat. Tunggu situ. Perikopnya apa? Kisah para Perikopnya Apostolos apa? 4 nomor 11. Lu aja nggak tahu coba. Sosok mau ngajarin gue yang ahli Perikopnya apa biblos. Saya bilang. Aduh, Ah. ahli di Nah, mana ini kau? udah kebuka. Ini sekarang gue geser ke sini nih. Mana? Nih. Mana? Nih. Itu Nih. batu penjuru. Ini batu penjuru. penjuru. Kau gile nih, Bang. Kau itu Penjuru yang nggak itu. tahu apa-apa. Roh Kudus lu nggak ngerti apa-apa buat Penjuru apa ngajarin itu? beginian. Nah, kita buka lagi di sini Kau ya. ngawak kau. Nih Evan Hasetia, Foundation Stone ya, Foundation Stone nih. Nih, ini Foundation Stone. Nih, ini yang gua maksud Evan Hasetia batu penjuru itu. Pondasi itu. Nah, pondasi kan? Nah, Mana penjuru? Mana batu penjuru? nah ini. Mana? Ini enggak, ini lu lihat bahasa Nah, Inggrisnya batu dulu. Nah, the foundation stone Romanized Evan Hasetia or the noble rock al arsakra al musafaroh is the rock that center of the dome of the rock in Jerusalem. It's also known as the Pierce Stone. Nah, Ini pun mana di sini diketahui bilang sebagai Pierce Stone atau batu batu penjuru. Nah, Pak, bentuknya gimana? Bentuknya begini. Tahu di mana itu dibilang Nih, batu bentuknya penjuru. nih. Di mana batu penjurunya? Ini Mana, gua mana? gedein Ditulis ya. di batu- Tunggu. batu penjuru mana? Mana? Batu penjurunya mana ditulis di situ? Aduh kau. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Mana batu Bodoh penjurunya? banget lu bahasa Inggris nggak ngerti. Itu udah gua bacain. Nah, ini itu the kan foundation mana? stone ini nih, the foundation Mana foundation batu stone penjuru in the floor ditulis? of the dome of the rock shrine in Jerusalem. Pondasi. Ini lihat Itu itu also known as fondasi. Pierce Stone. Mana Aduh, batu double penjuru banget. dibilang? Sini. Mana? Ini gua copy ya, Ikhwan. Ini gua copy, silakan dilihat sendiri. Mana? Lu jadi Kristen gua bikin. Mana batu penjuru ditulis? Ini lu batu lihat ini penjurunya bahasanya apa? Ini ditulis Pierce Stone bilang artinya kalau apa? tadi. Pierce Stone. Mana? Ini Pierce Stone Baca. ini lu lihat. Kebalik, Bang Kores, kebalik. Nih, Kebalik, Pierce kebalik. Stone. Pierce Stone tuh. Tuh lu lihat tuh, Kebalik Pierce kameranya. Stone. Kebaca nggak? Atau enggak gua copy aja ya? Kan Blok aja, kecilan, kecil. Nih. Blok aja blok. Kecil ya. Ini gua copy aja ya, ini gua copy gua bawa ke Mana? sini ya. Cuma sama Kores si Raja Data. Dikira gua bohong apa? Kok nggak bisa ini gua? Raja Data atau Raja Google? Loh. Raja Google kali. Loh, Ya. Google di bawah gua. Google gua gunakan untuk memberikan kebenaran kepada kalian. Mana? Google dulu. Aduh. Ini gua copy, gua bawa ke sini ya. Ini tulisannya begini, Ikhwan. Gua pakai emulator jadi kebalik tulisannya. Tuh. It's also known as the Pierce Stone. Ini kita bisa bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesia. Tuh, ini kalian bukanya di sini aja. Kalian bukanya yang paling gampang itu Wiki Foundation Stone. Aku boleh jawab. Silakan. Silakan. Nih. Ya. Wikipedia, kalian Iya. buka ini ya, Wikipedia Foundation Stone. Foundation Stone itu dikenal dengan apa? Dengan nama Pierce Stone juga. Pierce Stone itu apa? Batu penjuru. Duar. Kan udah kita bilang. Kalau Kores udah open cam, udah nggak selamat lagi. Nah, kalau udah nggak selamat lagi, aku yakin ya, itu oten-oten yang tadi itu belum pernah nyari tahu agama sampai sedalam itu. Belum pernah tahu pun. Yang penting iman, kalau yang pendeta perpuluhan, selesai masalah, aman. Dan satu lagi, yang penting makan babi sampai kenyang, udah selesai masalah mereka. Pak.
Ya silakan Berarti itu silakan yang mau tentang nambahin Kristen silakan. boleh dong dibuka di Wikipedia, tapi kalau nggak yang lain nggak Ya. boleh. Di Wikipedia itu nggak Batu boleh penjuru dibuka. itu Kalau yang ini, Kristen ya ini, boleh. ya, saya dapat juga di Google ini. Batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Dan dengar ya, Alkitab mengajarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah fondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung. Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur keselarasan kita. Udah, kitab Yesaya mengandung banyak referensi mengenai kedatangan Sang Mesias. Di berbagai bagian ia dirujuk sebagai sang batu penjuru. Sebagai contoh saja Yesaya 28 ayat 16 sampai 17. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sifat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Pada bagian ini Allah berbicara kepada penduduk Yehuda yang pencemooh dan sombong, dan ia berjanji mengutus sang batu penjuru anaknya yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan mereka, hanya saja bila mereka mempercayainya. Ada semua di Google ini. Itu dia. Di sini apanya? Batu kan Yesus kan? Yesus batu penjuru nggak? Google setuju nggak dengan itu Google? Kores. Oh, panik hati nurani, mulai panik hati nurani. Arti kata-kata isinya itu. Mulai panik dia. Tuh kata temen lu, res batu itu berhala res gitu. Makanya jangan nyembah berhala penjuru. Kores. Paham nggak kau artinya yang dibacakan tadi? Ya buat kami batu buat artinya. Gua sama Thomas setuju. Kalau udah batu itu ya berhala jatuhnya, Bre. Nah, dengar dulu Kores. Udah dibaca tadi dengan jelas ya. Itu perumpamaan untuk batu penjuru. Kau nggak paham juga. Udah jelas-jelas dibaca dengan bahasa Indonesia. Iya, dari sekian banyak julukan, kenapa yang diambil batu? Coba gua bayangin. Dengar dulu. Gimana? Nalarmu nggak jalan, otakmu nggak jalan. Dari sekian banyak julukan, kenapa julukan Yesus batu? Itu pertanyaannya. Korek, bebal otakmu, nggak paham. Kau dengar dulu. Kenapa Yesus dibilang batu? Ini kan Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya yang akan berdiri. Ia adalah fondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung tersebut. Ya udah, semakin kuat. Yesus adalah berhala. Orang dibikin patungnya. Dia katakan apa tadi? Pondasi ya teman-teman ya, pondasi. Emang bikin patung nggak ada pondasi, nggak ada dasarnya? Ya ada juga. Ya, selamat datang di kebenaran. Ya kan? Ada pondasi. Lah bikin berhala juga ada dasarnya. Kalau nggak gimana berdiri? Masa mungkin bikin kepalanya dulu, mau gantung di mana? Ya harus bikin pondasinya dulu lah. Altarnya, tempat berdiri patung, gimana sih? Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu kan penjuru, gini loh. Batu itu kan berhala, my bre, ya nggak sih? Dia nggak connect juga ya. Loh gimana? Ayo dong. Batu itu kan berhala ya. Sepakat dong sama gue. Ayo dong. Jadi otak si Kores ini. Loh gimana? Otak si Kores ini memang nggak nyambung. Ayo dong. Paham. Hajar Aswad katanya kan berhala karena batu kan ya. Nah, Yesus itu batu penjuru berhala dong. Iya dong. Ayo dong. Aduh. Dimut dulu bang Felix. Kenapa sih nggak mau saset jawabnya tuh iya atau tidak gitu loh? Ayo dong. Nggak ada edukasi nih bang. Coba biar aja. Lo emosi. Gini teman-teman. Mau siapapun, mau Kores bicara, tolong diam aja yang semuanya dulu. Atau yang lain teman-teman yang gini Bang Felix, biar diterangkan Bang Immanuel dulu bang.
biar kami biar diterangkan Bang Ya terus Immanuel. gua kapan menerangkannya, gua kapan gitu. Dari tadi kalian terus. Kok kau pula yang merangkan agama orang? Biar kami terangkan. Biar Kalian tahu bohong-bohong kerjaannya. Sebel gua. kau. Mau ngapain bohong? Udah dibacakan tadi sama Immanuel. Bohong-bohong mulu Gue gitu. bertanya Nah, aja. lanjut dulu Bang Manuel, lanjut. Yang mancing siapa? Yang mulai duluan siapa? Yang emosi siapa? Kok mereka yang emosi? Harusnya mereka yang mulai hujatan. Harusnya project daripada mereka yang kuhujat harus emosi. Lah kok mereka yang emosi? Kan lucu ya? Silakan Bang Immanuel. Silakan mau Ya, dijelaskan biar kalau mau dibantah Kores, biarkan aja Kores membantah dulu. Jika tidak ada katanya salah, nanti dibantah juga. Silakan membantah. Saya baca sekali lagi ya. Biar baca sekali enak lagi. kita dengar. Ya, silakan. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru, atau perlu pakai bahasa Inggris? Biar ku translate pakai bahasa Inggris. Kamu kan jago bahasa Inggris toh? Yes, please go on, continue. I will listen you. I will listen at you. Alkitab menggambarkan Yesus Loh, katanya sebagai batu English. penjuru. Kata Inggris. Itu bunyi komentar atau bahasa Batak? Loh, tadi katanya English. Batak nggak ngerti gua. Oh. Kok dari Oh. Batak? Aku aja termasuk- Enlighten me with English, please. Tuh kan? Teman-teman, malu? Malu? Kores baca pakai Inggris, dikomplain. Pakai bahasa Inggris, seakan-akan jago bahasa Inggris. Ditantang Kores, malu? Malu? Hah? Malu? Mau taruh di mana tuh muka? Kejar terus Res sampai dia bahasa Inggris, sampai gelagapan dia bahasa Inggris. Sabar, kalau begitu saya artikan dulu ya. Oh, so you need a Google Translation then? How pathetic is that, my Udah friend? pakai bahasa Indonesia aja, lama. Nanti jadi ini udah jam How 2. pathetic is that? Manokwari udah jam 2. Shame on you, bro. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya. Dia adalah pondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya di dalam konstruksi gedung tersebut. Semua disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolak ukur keselarasan kita. Artinya di situ apa? Kalau kau mau bangun sebuah bangunan atau bangunan lah kita bikin, kau pasti akan bikin batu penjuru supaya semua bangunan kau itu rapi, bagus. Demikian juga Alkitab begitu dijelaskan. Yesus sebagai batu penjuru itu artinya dia akan membangun sebuah kerajaan Allah di dunia ini dengan dasar ya dia dasarnya, dia penjurunya. Kalau kalian kan beda, kalau kalian kan mencium, dan yang kalian kan hanya orang kaya yang bisa mencium itu. Kalau orang nggak duit nggak bisa mencium itu, dosanya nggak dihapus berarti. Nah itu sekian dari saya. Udah malam, selamat malam. Oke, thank you. Nah, sekarang gua ini. Lah, panjang lebar. Bahasa Inggrisnya mana? Nggak jadi? Hah? Nyungsep Roh Kudus. Mana Roh Kudus? Roh Kudus bahasa Inggrisnya mana? Mana? Nah, kan gini kan gue sebenarnya tuh apa yang kalian tabur kepada kami mengenai Hajar Aswad, inilah jawaban dari Kores, inilah tuayannya gitu. Tuayannya bagaimana? Ketika kalian bilang Hajar Aswad dicium maka Hajar Aswad berhala, maka dari itu berlaku untuk batu penjuru juga. Ketika batu ini digunakan untuk fondasi gereja, maka gereja itu fondasinya adalah berhala. Gereja itu pondasinya apa? Berhala. Hah? Batu penjuru digunakan sebagai fondasi gereja, maka fondasi gereja itu berhala. Berhala penjuru namanya. Kacau kok Kores, adanya pikiranmu. Loh gimana? Enggak, suruh siapa Hajar Aswad dibilang berhala. Kalian itu lupa Yesus itu ada julukan batu penjuru. Oh, Gitu. kalau nggak berhala, oke, kita bilanglah dulu kalau nggak berhala. Kenapa kok? Bisakah seorang Muslim sholat tidak menghadap batu Hajar Aswad? Ya bisa, Gak bisa. bisa, Bisa, bisa. masa? Bisa. Ada Lima cerita kali begini, sehari, ketika itu Hajar Aswad ini pernah dicongkel oleh seorang Khawarij, itu dari kalau nggak salah Irak ya kalau nggak salah. Dan Hajar Aswad sempat hilang sekitar 10 sampai 11 tahun. Lalu bagaimana umat Muslim sholat Ka'bah juga ketika ibadah? Ka'bah juga Umat Muslim ibadah tetap menghadap kepada Ka'bah Bisa. karena arahnya itu Ka'bah bukan Hajar Aswadnya. Gini loh, Bang. Selamat datang di kebenaran.
Kan Salah, gitu. korek. Tapi bisa nggak gereja kalian tanpa ada batu penjuru? Nggak bisa. Di mana? Berhala Di itu mana? berarti. Di mana batu penjuru? Di mananya berhala? Coba Tadi tunjukkan. kan dibilang sama Immanuel, fondasinya gereja itu adalah batu penjuru ini. Yesus itu sebagai fondasi dari gereja. Nah, berbicara batu Hajar Aswad. Benar, apa kata Kores? Salah satunya hilangnya Hajar Aswad. Bukan soal hilangnya. Gini teman. Kalau kita belajar daripada mekanisme hadis, di mana Rasulullah pertama kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Itu kiblat pertama orang Islam. Nah, di saat kiblat pertama orang Islam adalah Baitul Maqdis, bayangin, apakah Baitul Maqdisnya jadi tumpuan? Bukan, arahnya ke sana. Kalau masjid Baitul Maqdis Masjidil Aqsanya dipindah, nggak ada yang ngikutin masjidnya, ngikutin arahnya kemana? Masjidil Aqsanya dihancurin, dirobohkan nih. Dibangun Masjidil Aqsa di Jakarta. Tetap hadapnya ke Masjidil Aqsa saat itu Baitul Maqdis. Demikian juga ke Masjidil Haram. Kalau seandainya batu Ka'bahnya dipindahin ke Monas, kita sholatnya kemana? Ke Monas? Ya kagak lah, tetap ke Masjidil Haram. Batu itu dan Ka'bah sebagai titik koordinat penanda tugu koordinatnya saja kemana arah hadapan, biar kita pas sholat jamaah nggak bentur-benturan kepala. Ini kalau seandainya nggak ada kiblat, satu ke kiri satu ke kanan, gimana kita mau jamaah? Coba ya kan? Karena Yesus adalah batu penjuru. Nah, maka dari itu gereja itu fondasinya adalah berhala. Dengar. Karena tanpa batu itu gereja nggak bisa berdiri. Aduh, memang kau nggak paham perumpamaannya, asli nggak paham ya. Dari sekian banyak perumpamaan, Nggak kenapa paham. batu yang diambil hati nurani? Silahkan. Asli. Karena batu penting dalam sebuah pembangunan. Kita kan udah sepakat ya batu Iya. itu berhala ya. Nah ini, lu nggak bisa lepas dari itu. Apa batu berhala? Batu berhala, kalau batu itu jadi berhala, kalau disembah batu itu jadi berhala. Lah iya, Begitu kalian kan loh, melakukan gitu, penyembahan di dalam gereja. Di mana? Di mana? Di dalam disembah gereja batu? kalian melakukan penyembahan. Kalian menghadap salib. Di mana batunya disembah? Batunya di bawah mana kalian. batunya disembah? Kalian itu penyembahan dengan difondasikan oleh batu. Kores, dengar dulu. Apa? Oke, gini Bang Kores. Pernahkah Anda melihat agama lain sembahyang gimana? Dia pasti mengarah, contoh ada patung, ada batu. Orang-orang pagan dulu kan gitu. Ada salib Ah, juga, ada salib. Salib. Di depan gereja emang salib. Salib, kalau nggak salib proyektor. Kalian penyembahan itu kalau nggak ke salib Iya. proyektor. Waduh, kamu kok mana sih? Kok pandanganmu picik ya? Enggak picik, maksudnya gini loh. Apa Aku lagi? lucu aja, lucu. Enggak, lucu. Berbicara samamu kayak bicara sama anak SD. Gimana sih? Katanya Iya. tadi batu berhala, nggak Nggak mau. mau. Oke, kita lihat Apa, kalian Kak? menghadap kemana Apa? ketika kalian menyembah. Ini, Menghadap ke salib. Ya kalian Korek. menyembah salib. Bukan. Kalian menghadap Salibnya proyektor, ya disembah. kalian menyembah proyektor Enggak, berarti. Dengar dulu apa, Kores. Apakah berani orang memantati batu Hajar Aswad? Memantati. Gak berani. Mm-mm. Lu berani mantati Saya tanya. salib berarti? Ya jangankan mantatin salib, emang mereka itu emang terdidik untuk kurang ajar. Kalian nggak sering nih, coba ya teman-teman, scroll TikTok, tulis saja Yesus kocak di TikTok, banyak. Ada yang naik skateboard, ada yang lomba berenang jalan di atas air, ada yang joget pargoy. Mereka hinakan Tuhannya dalam imajinasi kehinaan yang mereka mau. Tapi mereka menganggap itu bukan sebagai hinaan gitu. Nah kalau kita itu ada yang namanya takdib, adab terhadap agama. Pas sholat, ada Al-Quran, kita nggak berani berbalik badan. Kenapa? Karena takut memantatin. Itu adab. Batu Hajar Aswad, kita mungkin menghadap, terus kita jalannya mundur. Bukan karena apa? Adab. Gitu ya. Karena adab. Kalau mereka ada adab nggak sama Tuhannya? Enggak. Pertama ditombak masa dahulu. Masa sekarang ada Tuhan yang skateboard. Di cosplay, tau nggak di cosplay? Ditiru sama mereka. Ditiru pakai baju Yesus, pakai ini. Ya dibikin video-video lucu. Mereka sadar gak sih penghinaan itu? Aneh. Berani dong. Oh, Emang coba ada mana? apa Coba sih? videoin salib lu dipantatin coba mana. Ini saya belakangi, bahkan saya duduki kan. Coba videoin lu pantatin ini lu. Coba. Kamu tahu nggak arti salib itu apa? Kamu tahu nggak arti salib itu apa? Awal gini, salib itu perlambang dewa matahari di dalam suku Nordik dan suku-suku di Dengar di dulu. Inggris. Korek. Salib itu adalah lambang penderitaan. Biar kau tahu, salib itu adalah Ya kalian menyembah lambang tersebut, Bre. Ya itu. Mereka benar. Mereka jawab nih teman-teman. Salib itu lambang penderitaan.
Lah ini kan lagi dibikin derita sama Kores. Ya terimalah, pikul lah deritanya. Ini kan kalian lagi menderita nih, dibuat sama Kores. Ya pikul. Lambang penderitaan, berarti setiap derita yang diberikan, terima dong, kau menderita. Enggak, enggak. Mana ada kami jilat-jilat. Wah, kalian nggak ngaku kalian. Itu salib kalau ada patung Yesusnya kalian cium-ciumin kakinya itu. Dengar dulu Kores. Jangan bohong, videonya banyak banget kok kelihatan. Saya terangkan sama kamu Kores. Biar saya terangkan sama kamu Kores. Nah, kalau ada batu, dengar dulu ntar Bang. Kalau ada batu dianggapmu apa namanya hebat, pasti orang nggak berani membelakangi batu itu. Lo waktu hilang kan itu di belakang itu. Aduh kau. Aduh. Emang kami menyembah ke arah gereja. Kami berdoa ke arah gereja. Bukan, kalian bukan menyembah ke arah gereja. Berhala yang menjadi fondasi kalian itu mengarahkan kalian kepada salib di depan peribadatan kalian. Semua gereja depannya itu salib. Kalau nggak salib proyektor. Korek. Ayolah ngaku dong, Bre. Gue ini udah pernah masuk ke gereja. Gue melihat, Bre. Setuju. Lambangnya kalau nggak salib ya proyektor. Kemana arah proyektor, ke situ matanya, bener. Seharusnya lambang mereka itu salib, ada proyektor yang di situ. Mereknya terserah, mau Toshiba, mau Sharp, mau LG, terserah. Pokoknya salib plus proyektor gitu. Kau nggak apa ubahnya anak SD yang sakit hati. Begitu bicaranya. Loh, memang berarti gue salah. Di depan gereja nggak ada salibnya. Di depan kalian beribadah nggak ada salibnya. Lantas pendetanya membelakangi salibnya apa salah? Ya pendetanya kan menuntun orang-orang untuk mengarah kepada salib. Kan dibelakangi salibnya. Kalau orang yang menganggap batu itu sakral nggak berani membelakanginya itu. Loh, emang si pendetanya memantati? Kenapa? Kan menghadap salibnya juga si pendeta. Enggak, dibelakangi kok. Loh, Dibelakangi. gimana? Ini salib nih. Ini di mimbar ada salib nih. Ini pendetanya nih. Itu kan bukan mantatin dong. Kores. Ayolah jujur dong. Anda nggak pernah ke gereja. Gue pernah ke gereja. Gue pernah. Dengar dulu. Kores. Di belakang altar itu ada salib. Pendetanya menghadap ke depan jemaat. Memang di depannya nggak ada salib, gue tanya. Di depannya altar nggak ada salib. Di mana? Nggak ada. Di mimbarnya itu nggak ada logo salib. Ayo dong, ngaku dong. Kores. Di belakang altar itu salib. Di belakang itu kan sama pendeta kan. Kalau orang menganggap batu itu sakral, membelakangi pun nggak berani. Dia kalau terus sekarang dia kalau misalnya khotbah, dia mau gimana ngadepnya? Lantas. Ketika dia peribadatan itu si pendeta itu berbalik dia itu. Di belakangnya salibnya. Pas lagi ngomong itu wajar. Cuma pas lagi beribadah dia menghadap ke salib. Ayolah ngaku dong, Bre. Kalau di Ka'bah berani kau mau belakangi batu Hajar Aswad? Ya berani, ketika dia hilang nggak apa-apa. Ketika dia hilang. Kacau. Nah, kan kalian itu pengen ikut-ikut, pengen remis kalian itu. Kalau memang menyembah batu, menyembah salib, menyembah proyektor, itu kami hargai. Kalau kau bernalar, maksudku gini, nalarmu mau kuungkit nalarmu. Contoh, Ya udah ada coba. pernahkah kau berani Hajar Aswad kalau naik di Ka'bah kau belakangi apa itu? Batu. Ya berani-berani aja gue membelakangi Hajar Aswad doang nggak ada masalah. Oh, udah pernah naik. Nih misalnya gini, ini Ka'bah Hajar Aswadnya dicopot nih, seperti yang ada kejadian di Maling itu abad keberapa tuh di Maling Hajar Aswadnya tuh. Dicopot dulu baru bisa dibelakangi gitu. Iya ya udah copot aja dulu, terus kita tetap sembahyang, nggak ada masalah karena kiblatnya itu Ka'bah bukan Hajar Aswad. Kalau kalian kan enggak di gereja. Salibnya ada di kiri, kepala kalian ke kiri. Salibnya ada ke kanan, kepala kalian ke kanan. Logikamu mau saya lihat apakah batu itu kan ada yang anggap sakral nih. Lihatlah, apakah pernah orang-orang naik haji membelakangi batu itu? Ya pernah lah. Dekat dengan batu itu dibelakangi. Pernah. Bahkan semua Mana ada kalau ya lihat aja ke mereka kalau misalnya mereka lagi apa tawaf, lagi mengelilingi Ka'bah, itu kan membelakangi si Hajar Aswad itu. Mana ada membelakangi itu? Pas dia bagian di rukun yang sebelah seberangnya Hajar Aswad kan itu membelakangi jatuhnya, iya nggak? Di mana kamu membelakangi orang di Nggak ada masalah. Hajar Aswad hilang kita nggak masalah, tetap sholatnya ke arah Ka'bah.
Hajar Aswad pecah, kita Saya tetap sholatnya ke nanya arah lu. Ka'bah. Kau nggak- Bahkan kalau Hajar Aswad copot pun kita tetap sholatnya ke arah Ka'bah. Berbeda dengan Korek, kalian gitu. korek, Kalian kalau korek. beribadah itu Bukan, salib itu dengar dipegang dulu, depan korek. kalian. Kalau nggak ada salib di depan Aduh, kalian. Kores ini kayak anak SD terus ngomongnya gini loh. Apa Kores. sih marah-marah terus? Kalau sesuatu sakral, dengar dulu. Apa? Kalau sesuatu sakral, apakah pernah orang membelakanginya atau menungginginya? Coba. Ya itu salib itu nggak pernah dibelakangi. Kalau Hajar Aswad pernah, salib Bukan nggak pernah. dibelakangin itu. Proyektor juga nggak pernah dibelakangi proyektor itu. Aduh, kau ini lah payah diterang. Kau nggak pernah ke gereja makanya kau Enggak, nggak gue paham. pernah ke Di gereja, itu gue udah lihat dengar proyektor dulu. di kiri ke kiri Di semua kak, belakang. kepalanya, proyektor di kanan ke kanan Kau semua. nggak Gitu. diterangin, kau Pokoknya bilang kalau itu nggak nyembah bilang. proyektor, nyembah salib orang Kristen di dalam gereja. Kores. Apa? Tidak pernah kami sujud ke arah salib. Tidak Ah, pernah banyak sujud. kok foto-fotonya tuh pada sujud. Kalau sujud ke arah Ya, patung bener, foto-foto salah. Mana? Banyak nih gue Di mana? kasih tunjuk ya. Sujud di mana? Disujud, baru dijilat gitu. Christian worship statue ya. Nah, Worship baru dijilat. statue. Ada. Baru berdoa dari rumah di arah ke arah gereja itu gitu. Ah iya, kalau lihat aja dulu, Enggak perlu itu di gereja. Iya. Coba lihat dulu pendeta yang berdiri di altar. Ini ada nih. Ini. Ada nih, lihat. Nih. Nih. Ini Kristen Mana? banget ini. Nih, ntar gua open cam dulu ya. Aduh. Tunggu. Ini gua buka kayak camnya. Terus gua kasih lihat. Ka'bah itu apa rupanya? Saya? Ka'bah itu cuma bangunan. Nah, nih. Ka'bah Dadah. Ini kebalik ya, HP-nya diputar aja tuh. Tuh, lagi pada sujud-sujud ke arah patung. Tuh, ini juga. Nih, ada juga Sujud. ini. Tuh. Banyak. Ini juga. Banyak banget. Oke. Ini ada lagi nih. Juga. Ini. Lihat. Asik. Asik. Just. Sekarang kau buka. Sekarang kau buka juga yang apa Hajar Aswad, coba buka. Oh, kenapa nyari remis? Tabung semuanya, masukin SSD. Nah, Kok nyari remis? Lu kok bisa? Jadi- Kenapa gua bisa? Jadi gini apa? Nah, kan Kores. langsung lembek kan? Gua udah kasih Apakah datanya langsung mereka lembek itu kan? yang- Udahlah, Bre. Bukan dengar dulu, Kores. Kau Oke. langsung motong-motong. Biar ku jelaskan samamu. Apakah dia berdoa dari rumahnya mengarah ke patung itu? Enggak, ini udah ada pembatasnya, dia mengarah ke sini. Kalau di rumah dia nanti ada patungnya Enggak. lagi. Setan. Kebiasaan orang-orang pagan itu, Saya mereka tanya akan sama- membawa logo-logo Bukan bentuk-bentuk dulu, simbol-simbol Tuhannya ke dalam rumah. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh ketika menyembah. Dengar dulu, Kores. Apa? Aduh, Kores ini. Apa? Nggak Iya, bisa Kores, diskusi ya. kayak kau. Nggak bisa diajak diskusi. Dengar Iya, dulu, gue kayak disuruh anak dengar SD mulu. yang- Kapan gua ngomongnya? Kau kan udah dikasih ngomong barusan. Ya udah, gua ngomongnya panjangan Oke. dikit ya, bisa nggak? Kenapa kau panjang-panjang ngomong? Loh, Nggak ada terus kenapa ilmunya. lu panjang-panjang kalau ngomong? Dari tadi lu bertanya dan bertanya gitu. Itu. Gua kalau menjawab ya saya panjang, tanya dong dulu bertanya kamu. pendek. Dengar dulu. Apalagi Dengar dulu. Apakah batu Hajar Aswad itu bekas mens sama sperma? nggak ada di mana tuh? Zaman jahiliyah. Nggak ada. Zaman Ada jahiliyah. datanya. Enggak. Nah itu datanya di mana Ada sih? Coba datanya. gue pengen tahu tuh datanya. Kalau nggak Ada. ada kan ini gue bisa Coba, ngeluarin coba lihat. data-data yang menarik tuh. Nah, buka YouTube. Wah, Nah, kita Christian buka Prince YouTube ambil. terus siapa? Christian Prince buka. Datanya dari orang Kristen sendiri. Kocak banget. Gua aja nggak pernah loh bawa data orang Kristen dari orang Islam. Gue selalu langsung dari Kristen Oke, ya. gini. Dia kan buka itu bahasa Arab pun dia bisa. Iya, jangan dong. Lu harus bawa sumber dari orang Islamnya gitu. Datanya tuh di mana gitu. Misalnya gue akan menampilkan salib di mana Yesusnya itu tidak pakai celana dalam, benar-benar bugil kelihatan kelaminnya. Itu dari Kristennya sendiri gue bisa bawain. Coba kalau kalian Jadi, soal keren, Hajar Aswad itu keren. mens itu dari mana Keren. coba? Apa? Kores. Ya, Kores. iya. Kalau Tuhan Yesus, dengar dulu. Tuhan Yesus disalibkan, memang telanjang bulat. Emang kenapa? Ya udah, Kenapa gue bisa salah? nampilkan itu gitu. Gue bisa nampilkan itu dan itu dari Kristen sendiri, bukan dari orang Islam. Enggak, dengar dulu. Gimana? Kores. Nggak perlu kau tampilkan. Kami udah tahu. Ya, Nggak kan, perlu. tapi orang Islam yang di bawah belum pada tahu. Biar tahu gitu, Tuhannya Kristen tuh kayak gimana bentuknya.
Jadi kalau orang Islam mau masuk mau tahu Tuhan Yesus Kristus disalib itu telanjang bulat atau enggak, masuk Kristen dulu lah. Enggak, ini foto-fotonya banyak di Google kok. Orang Hindu bisa lihat, orang Buddha bisa lihat. Selamat. Apa? Kau bilang tadi kau tunjukkan foto orang nyembah patung Moria. Coba sekarang kau buka di Google, kalian mencium-cium batu asli. Ya, tapi kita nggak sujud-sujud depan Hajar Aswadnya macam Kristen sujud-sujud ke depan patung, bre. Sujud setiap hari kamu sujud. Ya udah, coba mana fotonya, coba pengen tahu. Sujud di Hajar Aswad, coba pengen tahu gua. Mana? Sujud kamu setiap hari. Enggak ada. Yang ada itu orang-orang Kristen sujud ke depan salib itu loh, dan mereka nyari remis. Enggak. Tiap hari kamu sujud kok. Iya, gue sujud gitu, tapi gue menghadapinya Ka'bah gitu, bukan Hajar Aswad. Hajar Aswad nyerong gitu, gimana caranya? Batu kan. Ciri-ciri orang-orang pagan, mereka mempunyai miniatur Tuhannya di dalam rumah-rumahnya. Itu ciri-ciri orang pagan. Iya, karena Ka'bah. Nah, gitu dong diakui. Kan gue enak jadinya. Dulu Ka'bah itu bekas 360 dewa-dewa, patung-patung dewa yang ditinggalkan cuma 2. Nah, coba kita ambil lebih dulu lagi. Dulunya lagi Ka'bah itu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam gitu kan, gitu. Kenapa yang bagian Ibrahimnya nggak diambil gitu loh? Enggak, apa gimana? Ibrahim yang nyembah matahari itu ya? Enggak ada Ibrahim nyembah matahari. Yang nyembah ada nyembah matahari sama bulan, bintang itu ya? Yang ini Tuhanku kan gitu maksudnya. Iya. Bukan itu kan? Itu Nabi Ibrahim yang itu, Nabi Ibrahim yang itu gitu. Oh, yang nyembah bulan, matahari, bintang itu kan? Iya. Nah, resiko besar. Kores disuruh open cam. Dah mabuk lah. Kena tampar sama semua data Kores. Oke teman-teman. Selesai ya sampai situ dulu karena next bakal bahas masalah Ibrahim panjang nih 2 jam debatnya. Jadi kita potong segini aja dulu. Di part 2 kita nonton lagi bagaimana tentang Abraham dan Ibrahim, yang bagi mereka itu Ibrahim nyembah matahari. Di dalam Islam nggak pernah. Bagaimana kemudian Kores akan membuktikan bahwa nggak ada itu seperti keyakinan Kristen bahwa Rasul yang mulia itu sempat nyembah Tuhan selain Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak pernah. Dalam Islam itu selalu menjelaskan bahwa Rasul itu maksum. Arti maksum mulai daripada kecilnya itu terpelihara daripada dosa besar. Nah, apa dosa besar ya? Salah satunya apa? Menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Itu nggak pernah terjadi kepada para Rasul. Agar tapi herannya kenapa mereka bisa meyakini, itu aja aku nggak tahu dan nggak terlalu pengen tahu juga ya. Itu keimanan mereka bahwa setiap Rasul aja sangat terhina di mereka. Misalnya diceritakan tentang Noah. Noah apa cerita teman-teman? Dalam kitab mereka Noah ya, punya anak 2. Ada Ham, ada siapa satu lagi? Ada Kan'an, Ham. Nah si Ham ini kurang ajar. Noah lagi tidur. Noah itu siapa? Nabi Nuh difitnah oleh mereka. Dalam kitab mereka. Ngapain? Lagi mabok, tidur, telanjang, anaknya datang kebiri. Biji leper bapaknya dilepas 1. Kan kurang ajar nih. Dan mereka yakin kisah-kisah kayak gitu tuh yakin. Makanya Nabi Muhammad datang dengan Al-Quran untuk menceritakan segala sesuatu yang gak pernah mereka tahu. Dan mereka terlanjur menyelami segala fitnahan tersebut dijadikan kepercayaan dan iman. Makanya Al-Quran harus datang di terakhir kali untuk mewartakan segala sesuatu yang telah difitnahkan terhadap ajaran dan terhadap para rasul. Nah, itu yang kejadiannya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita telah melihat bagaimana dalam perdebatan tersebut bahwa mereka itu hanya mencari bentuk fitnah tanpa berpikir terhadap apa yang mereka ingin fitnahkan. Buktinya, seharusnya mereka cari dulu. Kalau seandainya batu Hajar Aswad dipindahin ke Monas, Muslim hadap kemana? Kalau memang Muslimnya hadap ke Monas untuk menunjukkan benar Muslim nyembah batu berhala itu, batu Hajar Aswad itu. Karena apa? Hadapnya ke Monas. Ini enggak. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kan enggak ada ayatnya berbunyi fawalli wajhaka syatral Hajarul Aswad gitu. Enggak ada. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Artinya Masjidil Haram titik tumpuan arahan. Agar kita coba nih, kalau enggak ada titik koordinat, ibadah yang penting sholat. Ini orang jamaah nih, 1 ke kanan, 1 ke kiri, 1 ke sini, 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 1 ke sini. Ujung-ujungnya kita nggak jauh beda sama kaum proyektor. Proyektornya kemana kita ke situ, kayak mereka. Proyektornya kanan, mandep kanan. Proyektor kiri, mandep kiri. Makanya lambang mereka itu bagusnya salib dan lambang proyektor. Karena kemanapun arah proyektor, mereka ke situ. Kalau kita sebagai wujud titik koordinat saja, selesai. Gitu teman-teman. Makasih banyak, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita akan selalu hadir dengan video-video menarik
seputar perdebatan yang paling barbar di dunia. Jangan lupa titipkan komentar kalian tentang debat dan diskusi ini. Terima kasih banyak. Kita lanjut part 2. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.